Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Febrianti, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Majalengka, Angkatan 3 NDH 12 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil instansi, struktur instansi, tugas dan fungsi, meliputi Smart ASN dan langkah konkret. Yang pertama ada profil Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka adalah badan pengelola administrasi pemerintahan Kabupaten Majalengka yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemimpin Setda adalah Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Aaron Randi AP MP. Memiliki visi mewujudkan Majalengka Langkung Sae. Dengan misi, 1. Membangun kehidupan beragama dan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadaban. 2. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan kesehatan. 3. Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan berbasis data, serta tata ruang berkelanjutan. 4. Membangun ekonomi inklusif dan produktif, serta meningkatkan kemandirian pangan. 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 6. Optimalisasi reformasi birokrasi pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 asisten daerah. Yang pertama, asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat yang membawahi bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukum. Kedua, asisten perekonomian dan pembangunan yang membawahi bagian ekonomi dan pembangunan, bagian pengadaan barang dan jasa. 3, ada asisten administrasi umum yang membawahi bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan, dan bagian organisasi. Tugas dan fungsi. Sebagai analis kebijakan ahli pertama, tugas dan fungsi saya adalah menyusun analisis data dan merekomendasikan kebijakan. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan data dan informasi ekonomi daerah, koordinasi pengendalian inflasi daerah, serta memfasilitasi kebijakan di bagian sumber daya. Tugas saya di bidang perekonomian memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan instansi. Setiap laporan dan analisis yang saya buat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, data perkembangan harga dan pengendalian inflasi daerah yang saya sampaikan dapat menjadi dasar bagi kebijakan pengendalian harga, misalnya melalui operasi pasar murah dan gerakan pasar murah, koordinasi pimpinan, bekerja sama dengan daerah lain. Informasi perekonomian yang akurat juga membantu pemerintah daerah dalam menentukan intervensi yang tepat agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap stabil. Dalam melaksanakan tugas, ada standar pelayanan yang harus dijaga, yaitu menyajikan data yang akurat dan terkini, memastikan laporan dan nota dinas disampaikan tepat waktu, serta menjaga efektivitas koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Selanjutnya, Smart ASN. Sebagai seorang CPNS, saya harus memastikan kinerja saya meningkat dengan berpedoman kepada Smart ASN, di mana saya harus memiliki integritas, berlaku profesional, di mana laporan yang saya buat menyajikan data yang akurat, tidak dimanipulasi, dan diselesaikan tepat waktu. Kedua, penguasaan teknologi informasi. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya harus terus meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data secara digital, termasuk dengan memanfaatkan dashboard inflasi internal, agar bisa lebih cepat dan tepat. Ketiga, membangun networking dan kolaborasi. Pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai perangkat daerah. Oleh karena itu, saya harus aktif menjalin komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Keempat, berinovasi, misalnya dengan menyajikan data dan laporan dalam bentuk yang lebih sederhana, visual, dan mudah dipahami agar pimpinan dapat segera mengambil keputusan. Yang terakhir adalah langkah konkret. Untuk memastikan kinerja lebih baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, saya harus memastikan laporan yang dibuat benar atau akurat, berbasis data terbaru, dan disajikan tepat waktu. Dengan begitu, pimpinan akan dapat dengan cepat mengambil keputusan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi, khususnya AI. Saat ini, AI dapat membantu mempercepat pengelolaan data, menyajikan visualisasi yang lebih jelas, serta memberi gambaran prediksi tren ekonomi. Yang ketiga, memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah lain. Misalnya ada kegiatan gerakan pasar murah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, informasi tersebut bisa dengan segera saya integrasikan ke dalam laporan pengendalian inflasi. Yang keempat, berinovasi dalam penyajian informasi. Tidak semua orang bisa membaca data mentah atau tabel yang rumit. Karena itu, saya akan mencoba menyajikan informasi dalam bentuk ringkasan sederhana. Yang kelima, mengembangkan kompetensi pribadi, yaitu saya harus terus belajar baik melalui pelatihan, literatur, maupun berdiskusi. Dengan begitu, wawasan saya akan lebih luas. Yang keenam, menanamkan sikap pelayanan publik dalam setiap pekerjaan. Walaupun posisi saya tidak langsung melayani masyarakat, tetapi setiap analisis yang saya hasilkan akan menjadi kebijakan yang pada akhirnya berdampak kepada masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.